Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak Guru. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya kalau kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Coba Ananda Ulfa, Pipi baca doa bersama-sama. Duduk siap gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar kami mendapat ilmu di hari ini dan berilah kesehatan pada kami. Amin. Berdoa selesai, beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Ulfa, temannya semua berangkat. Ya. Desti, Yuni, dan Aini. Baik, karena kita jumlahnya cuma 4 dan alhamdulillah kalian semuanya berhadir di kelas 4. Baik, sekarang sebelum kita belajar untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba semuanya berdiri dulu, menghadap ke layar depan ya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sanalah aku berdiri menjaga ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bangsaku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, airku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Seraya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan menyanyi lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, di sini Bapak berharap kalian memiliki cinta kepada negara Indonesia. Baik, selanjutnya coba sama-sama diperhatikan gambar di depan. Coba si Ulfa, gambar yang sebelah kiri itu gambar orang apa ya? Orang menanam padi. Orang menanam Padi. padi. Coba kira-kira dari gambar tersebut manusia, khususnya warga Indonesia, itu paling banyak mengkonsumsi makanan apa? Nasi. Makanan nasi. Nasi itu dari Padi. pintar. Nasi itu adalah dari Padi. padi. Kemudian
di sampingnya ada gambar apa? Apa Ulfa? Orang diwawancarai. Pintar. Ini adalah orang yang sedang diwawancarai. Jadi ketika kita melihat televisi, banyak orang reporter mencari kabar. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian dapat membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Kemudian, kalian mampu memahami masalah keseimbangan lingkungan. Yang keempat, kalian mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian yang kelima, kalian mampu menguraikan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Ya, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berharap dengan adanya tujuan pembelajaran, maka pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Tetap fokus dan selalu bahagia. Kalian semua pasti bisa. Coba sama-sama kalau Bapak bilang katakan bisa, nanti jawab Bisa. Kalian pasti bisa. Bisa. Sekali lagi katakan Bisa. Tepuk semangat. Baik, terima kasih, kalian sudah luar biasa. Sebelum kita belajar, alat tulisnya, bukunya, materinya, semua tolong dikeluarkan di atas meja. Apakah sudah semua? Apakah sudah semua? Itu tandanya kalian sudah siap untuk belajar bersama Pak Guru. Baik, sekarang kita akan belajar tematika peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Adapun pembelajaran pertama. Berarti ini termasuk pembelajaran pertama di tema 3. Apa materinya, Pak? Materinya membuat pertanyaan. Yang kedua, keseimbangan lingkungan. Dan yang ketiga, karakteristik tentang alam di Indonesia. Semuanya perhatikan di layar PowerPoint. Coba anak gak lupa dibaca yang dimulai dari padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasilan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Baik, lanjut. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung Padi. Pertumbuhan padi bagi menjadi 3 tahap besar. Stop. Coba ini lanjut nih dari sini nih. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkembangan benih terjadi bersamaan. Stop. Nah, dari apa yang kalian amati dan ada teman kalian sudah membaca tentang
Apa tadi Ulfa? Benih padi. Benih padi. Dari apa yang kalian baca dan kalian amati, coba ada tidak pertanyaan setelah kalian mengamati tayangan di depan? Pak bertanya. Ya. Pak, tahap pertumbuhan padi berapa lama ya? Baik. Tahapan pertumbuhan padi itu berlangsung selama 3 sampai 4 bulan atau 110 hari sampai 130 hari. Maka tumbuhan padi setelah 130 hari maka siap untuk dipanen. Itu tandanya sudah tua. Baik, ada lagi yang bertanya? Nah ini. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa tumbuhan padi kalau sudah tua pasti merunduk? Karena tumbuhan padi itu sudah siap dipanen. Pintar. Tumbuhan padi yang sudah merunduk itu tandanya tumbuhan yang sudah tua. Itu artinya akan siap dipanen. Ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada lagi yang bertanya, maka Bapak akan menjelaskan beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Tadi sebelumnya kita sudah melakukan tanya jawab bahwa masyarakat Indonesia itu kebanyakan mengkonsumsi padi atau beras. Oke, yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Coba yang nomor 2 dibaca si Yuni. Yang keras Yuni. Menjaga lahan pertanian. Baik. Menjaga lahan pertanian itu juga penting. Jadi kalau pertaniannya lahannya tidak jaga, nanti akan rusak, bisa diganggu sama manusia atau hewan. Oke, yang ketiga, Ulfa, sudah dibaca Ulfa. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Baik. Terus sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Jadi padi itu kalau tempatnya banjir, maka tumbuhan padi tidak akan tumbuh. Kemudian ada saluran air dijaga agar tetap mengalir. Padi juga sangat membutuhkan air. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Jadi kalau kalian mencuci beras atau memasak beras, ketika kalian sudah menikmatinya beras menjadi nasi, jangan membuang nasi apabila tidak habis. Ambil sedikit secukupnya. Baik. Jadi setelah ini kalian akan mencoba untuk membuat pertanyaan dari tumbuhan yang ada di sekitar. Ya, coba sekarang perhatikan di layar depan. Bapak ingin menampilkan sebuah tayangan video. Di video pembelajaran kali ini, kita akan kembali belajar pada tema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia, membuat kalimat pertanyaan untuk wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan untuk menggali informasi yang ingin diketahui dari narasumber. Narasumber adalah orang yang memiliki informasi, sedangkan kita yang melakukan wawancara disebut sebagai pewawancara. Nah, hal-hal yang harus dilakukan sebelum wawancara, yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Nah, yang pertama ada kalimatnya apa? Apa? Di mana? Siapa? Kapan? Dan mengapa?
mengapa. Nah, sekarang kalian akan Bapak bentuk menjadi dua kelompok. Ada kelompok bukit dan ada kelompok pantai. Bagus kan nama kelompoknya? Sekarang si Desti satu kelompok dengan Ulfa. Silakan Desti bawa kursinya ke tempat Ulfa, kelompoknya di bawah, dan si Yuni silakan ke Aini. Bawa kursinya di bawah semua. Baik. Di sini sudah. Ingat ya, si Alfa tadi kelompok apa? Kelompok bukit, dan si Aini kelompok pantai. Di sini Bapak akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti silakan dilihat, ditulis kelompoknya kelompok apa dan anggotanya siapa saja. Ditulis kelompoknya kelompok apa, anggotanya siapa. Tulis. Ya, tulis namanya Desti. Punya Desti mana? Baik ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan, kalian Di bawah ini. coba diperhatikan di dalam LKPD itu ada LKPD 2 dan ada LKPD 3. Nah, untuk LKPD 1 kalian mencoba untuk membuat pertanyaan. Ya, dari apa yang kalian lihat tadi melalui tayangan video yang sudah kita amati bersama-sama, silahkan kalian membuat 5 pertanyaan dari tumbuhan yang sering kalian jumpai. Gimana Pak? Di LKPD 1. Nah, di sini. Kalian buat 5 pertanyaan tentang tanaman tumbuhan yang sering kalian jumpai di rumah apa di sekitar. Pohon? 5 pertanyaan, ya. Kira-kira tanaman apa? Pintar. Karena pohon pisang sering kita lihat di rumah, di sekitar rumah. Coba kalian buat 5 pertanyaan dari tanaman tumbuhan pisang. Ya, di situ. 1 pertanyaannya apa? 2. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Berdiskusi sama temannya. Kalau ini lagi aku dulu Apakah semuanya sudah selesai? belum. Sudah selesai belum? Belum. Karena waktunya sudah tepat. Tadi Bapak memberikan waktu berapa menit? 10 10 menit. Sekarang sudah tepat 10 menit. Semuanya apakah sudah selesai? Sudah. Baiklah. Melihat pembelajaran yang di awal tadi, ada tanaman padi. Nah, coba sekarang dibuka di LKPD 2, sebelahnya dibuka. Nah, di situ ada LKPD 2. Kalian diminta untuk mengidentifikasi tahapan pertumbuhan padi. Kira-kira tahapannya apa saja? Perhatikan gambar yang di bawah, lalu deskripsikan di dalam kolom yang sudah Bapak sediakan. Yang tepatnya di mana? Sesuai dengan tahapan tumbuhan padi. Bapak beri waktu 10 menit ya. Ya, yang ini ditulis dimasukkan. Silakan berdiskusi sama teman-temannya. Gimana kelompok bukit? Apakah ada kesulitan? Tidak. Tidak. Kelompoknya pantai?
Bisa kan? Bisa. Ayo, waktunya tinggal 8 menit. Silakan kalian kerjakan di LKPD 2. Bisa kelompok pantai? Bisa. Bisa. Diperhatikan benar-benar. Tidak ada kesulitan? Tidak. Tidak. Baik, waktunya tinggal 30 detik. Sudah genap 10 menit. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, sebentar lagi. Lima detik lagi. 4, 3, 2, 1. Sudah selesai? Sudah. Nah, baik, karena sudah selesai LKPD 1 dan LKPD 2, sekarang kita coba sama-sama memperhatikan tayangan video berikut. Bapak ingin menayangkan ulasan video kembali. Tolong diperhatikan ya. Halo anak-anak hebat semua, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak hebat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada video sebelumnya, kita sudah mengenal jenis kata tanya dan membuat pertanyaan berdasarkan gambar pantai, Perhatikan. tinggi, dan dataran rendah. Pada video kali ini, kita akan mengidentifikasi karakteristik pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki banyak pantai. Semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki pantai. Ini perhatikan. Letak pantai berada di daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Ciri-ciri tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir. Akan tetapi ada pula pantai yang berupa tebing terjal dan curam. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya yaitu angin laut dan air laut. Angin laut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin, sedangkan air laut dapat dimanfaatkan untuk membuat garam. Pantai memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, di antaranya yaitu sebagai objek wisata, tambak garam, perkebunan kelapa, pemukiman bagi nelayan, pembudidayaan ikan-ikan laut dan juga rumput laut, juga pelabuhan, tempat berhentinya kapal laut. Sedangkan mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai diantaranya adalah nelayan, petani garam, peternak ikan, pembudidaya rumput laut, penjual makanan laut, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Baik, dari tayangan video tadi kita mengetahui ada penampakan alam apa saja tadi? Ada pantai, ada dataran tinggi dan dataran
Nah, tapi sebelumnya Bapak ini membagikan sebuah gambar tentang karakteristik alam di Indonesia. Tolong diperhatikan baik-baik. Kemudian kalian mengerjakan LKPD di sini. Ya. Ada gambar apa saja? Ada gambar pantai, ada dataran tinggi dan dataran rendah. Baik, sekarang silakan kalian mengerjakan di LKPD 3. Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, kalian di situ ada gambar pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Lokasi pantai di mana? Lokasi dataran tinggi di mana? Lokasi dataran rendah di mana? Ciri-ciri pantai sama dataran tinggi apakah sama? Tidak. Kalau pantai ciri-cirinya berupa pasir. Kalau dataran tinggi itu berupa bukit-bukit dan tanjakan. Silakan dikerjakan ya, waktunya 10 menit. Pak. Ya, ini apakah ada kesulitan? Nah, ciri-ciri di sini kan ada pantai. Ciri-cirinya pantai seperti apa? Itu tulis. Ciri-cirinya ya, sumber daya alamnya pantai apa? Bisa dibuat bangunan rumah. Iya. Pak, kata ini sumber daya itu apa? Sumber daya alam. Kenapa? Selesai. Kelompoknya pantai sudah selesai belum? Ayo cepat, waktunya masih 1 menit. Sudah? Sudah? Sudah. Semuanya sudah selesai. Baik. Selesai. Coba. Setelah kalian mengerjakan, tadi ada LKPD 1, ada LKPD 2, dan ada LKPD 3. Maju ke depan, menyajikan hasil dari LKPD yang sudah dikerjakan. Si kelompok pantai coba diperhatikan. Teman-teman, Di sini kami kelompok bukit akan menyajikan hasil kerja kami. Baik, yang pertama tadi kelompok bukit membuat apa di LKPD 1? Bagaimana cara merawat pohon pisang? Baik, berarti tumbuhan yang kalian pilih adalah tumbuhan di Pisang. pisang. Kenapa pisang dipilih? Karena sering melihat di sekitar rumah. Apa? Coba sebutkan 2 contoh kalimat tanya atau membuat pertanyaan tentang tanaman pisang. Coba yang pertama apa? Bagaimana cara merawat pohon pisang? Bagaimana cara merawat pohon Pisang. pisang? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, Di mana pohon pisang itu ditanam? di mana pohon pisang itu ditanam? Baik, kemudian LKPD yang kedua. Tentang apa tadi? Kalian mengerjakan tentang apa?
Tahapan pertumbuhan padi. Coba tahapan yang pertama coba dibacakan. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Biji tadi akan tumbuh, bakal akan dan penuh akar dan Itulah tadi penampilan dari kelompok Bukit. Mereka sudah membuat pertanyaan, mengidentifikasi tentang tanaman padi, dan yang terakhir tadi tentang alam di Indonesia. Tadi ada apa saja? Ada pantai, ada dataran tinggi, dan ada dataran rendah. Baik, kelompok Bukit sudah menyampaikan dengan baik. Coba untuk memberikan apresiasi kepada kelompok Bukit, sama-sama berikan tepuk jempol. Bisa? Tepuk jempol. jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Tepuk tangan buat kelompok Bukit. Silakan Ibu. Giliran dari kelompok Pantai. Silakan maju kelompok Pantai. Nah, ayo di sini maju. Coba sebutkan apa mata pencaharian di pantai. Sebagai apa itu? Nelayan. Yang kedua, dataran tinggi pekerjaannya sebagai apa? Petani. Dataran rendah? Petani dan peternakan. Oke, baik. Kelompok Pantai tadi menyampaikan yang terakhir ada karakteristik kenampakan alam. Di situ ada pantai. Mata pencahariannya sebagai apa? Nelayan. Dataran tinggi ada apa? Petani. Kemudian dataran rendah? Petani dan peternak. Coba semuanya berikan tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Tepuk tangan buat kelompok Pantai. Silakan dulu. Bapak rasa kalian sudah luar biasa, sudah tepat menyampaikan hasil kerja kalian masing-masing. Kira-kira pada pembelajaran kali ini apakah ada yang sulit? tidak. Semuanya paham? Paham. Mantap, kalian memang mantap. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Anak Ulfa, tadi kita sudah belajar apa saja Anak Ulfa? Membuat pertanyaan wawancara. Yang kedua ada tahapan tanaman padi, dan yang terakhir tentang karakteristik kenampakan alam. Apa saja tadi? Ada pantai, ada dataran tinggi dan dataran rendah. Sebelum kita menutup, Bapak ingin kalian mengerjakan soal evaluasi. Ya, Bapak akan membagikan kepada kalian. Silakan kalian kembali ke mejanya masing-masing. Bapak ingin membagikan soal evaluasi. Nanti dikumpul barengan sama soal evaluasi. Bapak ini silakan tulis namanya, kelasnya, sama hari ini tanggal berapa. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Silakan ditulis namanya terlebih dahulu. Waktunya 10 menit ya.
Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. LKPD dan soal evaluasinya silakan dikumpul ke tempat Ulfa. Ulfa nanti kumpul ke Bapak ke depan ya. Kalau sudah silakan duduk. Ulfa silakan kumpul ke depan sini. Silakan kumpul ke depan. Nah, itu aja. Sudah. Dari sini dulu. Terima kasih. Baik, sebelum kita pulang, Bapak ingin memberikan penghargaan sama kalian. Karena kalian hari ini sudah belajar dengan semangat, belajar dengan penuh riang gembira. Coba sama-sama kita berikan tepuk jempol yang semangat buat kita semua. Yuk, sama-sama. Tepuk jempol. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita pulang, Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita tadi sudah membuat pertanyaan wawancara tentang tanaman tumbuhan di sekitar. Kemudian tahapan tanaman padi. Tadi berapa lama Ulfa? 110 sampai 130 hari. Jadi apalagi yang selanjutnya tentang alam di Indonesia. Ada apa saja tadi? Ada pantai, ada dataran tinggi, dan dataran rendah. Yang tinggalnya di daerah pesisir pantai, mereka bermata pencaharian sebagai nelayan. Yang di dataran tinggi sebagai petani, dan dataran rendah sebagai apa? Peternak dan petani. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi silakan disiap-siap sebelum pulang. Sebelumnya Bapak ingin bertanya sama kalian, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah semuanya menyenangkan? Ya. Semuanya senang? Senang dong pastinya. Terima kasih Pak. Selanjutnya, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyampaikan bahwasanya jangan lupa besok kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai anak di dalam masyarakat. Nanti disimpan. Yuni, silakan pimpin doa pulang. Semuanya tolong duduk yang bagus. Yuk, Yuni. Duduk yang rapi. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan anugerah, semoga bermanfaat bagi kami dan berilah keselamatan pada kami. Amin. Doa selesai, berikan kepada Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Silakan setelah ini pulang, jangan mampir-mampir, langsung ke rumah. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.